Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Perkenalkan, nama saya Sepri Yadi Mesak dari Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu jenis peralihan hak atas tanah, yaitu hibah. Hibah dalam arti pemberian juga mengandung makna bahwa pihak yang melakukan hibah atau penghibah bersedia untuk melepaskan haknya atas benda yang dia hibahkan. Dikaitkan dengan suatu perbuatan hukum, maka hibah termasuk salah satu bentuk pemindahan hak milik. Pihak penghibah dengan sukarela memberikan hak miliknya kepada pihak penerima hibah tanpa ada kewajiban dari penerima untuk mengembalikan harta tersebut kepada pihak pemilik pertama. Dalam konteks ini, hibah sangat berbeda dengan pinjaman yang mesti dipulangkan kepada pemilik semula. Melalui proses hibah, maka pemilik sekarang dipandang sudah memiliki hak penuh atas harta itu sebagai hak miliknya sendiri. Hibah tanah merupakan pemberian seseorang kepada orang lain dengan tidak ada pengganti apapun dan dilakukan secara sukarela tanpa ada kontra prestasi dari pihak penerima pemberian, dan pemberian itu dilangsungkan pada saat pemberi masih hidup. Sehingga hibah merupakan peralihan hak atas tanah atau suatu perbuatan hukum yang bertujuan untuk memindahkan hak dari suatu pihak ke pihak yang lain, dan penerima tidak memberikan imbalan dalam bentuk apapun. Pasal 1666 KUH Perdata menyebutkan bahwa hibah merupakan suatu pemberian dengan mana si penghibah di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Berangkat dari pengertian tersebut, pemberian atau hibah merupakan suatu perjanjian di mana pihak yang satu menyanggupi dengan cuma-cuma dan secara mutlak memberikan suatu benda pada pihak lainnya, dan pihak lain menerima pemberian itu. Sebagai suatu perjanjian, pemberian itu seketika mengikat dan tidak dapat dicabut kembali begitu saja menurut kehendak satu pihak, sehingga berlainan sekali sifatnya dari suatu hibah wasiat atau pemberian dalam suatu perjanjian yang baru memperoleh kekuatan mutlak jika orang yang memberikan benda telah meninggal dunia dan sebelumnya ia selalu dapat ditarik kembali. Agar dapat dikatakan sebagai suatu pemberian, maka perbuatan tersebut harus bertujuan untuk memberikan suatu hadiah belaka, sehingga tidak boleh ada suatu keharusan atau perikatan, meskipun hanya berupa naturlik verbintenis atau janji dengan dirinya sendiri saja. Perkataan pemberian dalam pasal 1666 KUH Perdata dipakai dalam arti kata yang sempit karena hanya perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat-syarat yang disebutkan di situ dinamakan pemberian. Misalnya syarat dengan cuma-cuma, yaitu tanpa pembayaran. Di sini dapat dikatakan tentang suatu formal skanking, atau yakni hanya untuk memenuhi formalitas pemberian atau hibah. Terdapat dua hal yang perlu diperhatikan dalam suatu perjanjian hibah, yakni yang pertama, objek. Menurut ketentuan yang terdapat dalam pasal 1667 KUH Perdata, hibah hanyalah dapat mengenai benda-benda yang sudah ada. Jika hibah itu meliputi benda-benda yang baru akan ada di kemudian hari, maka sekadar mengenai itu hibahnya batal. Sehingga melalui ketentuan di atas, maka perjanjian hibah hanya dapat dilakukan jika bendanya sudah ada,
baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Dan yang kedua yaitu larangan. Terdapat beberapa hal yang tidak boleh dilakukan dalam penghibahan, yakni yang pertama, pasal 1668 KUH Perdata menyebutkan bahwa si penghibah tidak boleh memperjanjikan bahwa ia tetap berkuasa untuk menjual atau memberikan kepada orang lain suatu benda yang termasuk dalam hibah. Hibah semacam itu sekadar mengenai benda tersebut dianggap sebagai batal. Yang kedua, pasal 1670 KUH Perdata menyebutkan bahwa suatu hibah menjadi batal jika dibuat dengan syarat bahwa si penerima hibah akan melunasi utang-utang atau beban-beban lain selain yang dinyatakan dengan tegas dalam akta hibah sendiri atau dalam suatu daftar yang ditempelkan atau melekat padanya. Larangan yang ketiga yaitu dalam pasal 1678 KUH Perdata disebutkan bahwa dilarang adalah penghibahan antara suami istri selama perkawinan, karena suami istri tanpa perkawinan kawin mengandung pengertian sebagai harta bersama atau harta campuran. Larangan yang keempat dalam pasal 1684 KUH Perdata, penghibahan yang diberikan kepada seorang perempuan bersuami tidak dapat diterima selain menurut ketentuan dalam bab kelima buku ke-1 KUH Perdata. Berikut merupakan tata cara penghibahan, yakni yang pertama, berdasarkan pasal 1682 KUH Perdata menyebutkan tiada suatu hibah kecuali yang disebutkan dalam pasal 1687 KUH Perdata dapat atas ancaman batal dilakukan selainnya dengan suatu akta notaris yang aslinya disimpan oleh notaris itu. Yang kedua, berdasarkan pasal 1683 KUH Perdata menyebutkan tiada suatu hibah mengikat si penghibah atau menerbitkan suatu akibat yang bagaimanapun selain mulai hari penghibahan itu dengan kata-kata yang tegas telah diterima oleh si penerima hibah itu sendiri atau oleh seseorang yang dengan sesuatu akta autentik oleh si penerima hibah itu telah dikuasakan untuk menerima penghibahan yang telah kepada si penerima hibah atau akan diberikan kepadanya di kemudian hari. Yang ketiga, berdasarkan pasal 1685 KUH Perdata menyebutkan penghibahan kepada seseorang belum dewasa berada di bawah kekuasaan orang tua harus diterima oleh orang yang melakukan kekuasaan orang tua harus diterima oleh orang yang melakukan kekuasaan orang tua. Penghibahan kepada orang-orang belum dewasa yang berada di bawah perwalian atau orang-orang terampu harus diterima oleh si wali atau si pengampu yang untuk itu harus dikuasakan oleh pengadilan negeri. Yang keempat, berdasarkan pasal 1686 KUH Perdata menyebutkan hak milik atas benda-benda yang termaksud dalam penghibahan sekalipun penghibahan itu telah diterima secara sah tidaklah berpindah kepada si penerima hibah selain dengan jalan menyerahkan yang dilakukan menurut pasal-pasal 612, 613, 616 dan selanjutnya. Berdasarkan yang kelima, berdasarkan pasal 1687 KUH Perdata menyebutkan pemberian benda-benda bergerak yang bertubuh atau surat-surat penagihan utang kepada si penunjuk dari tangan satu ke tangan yang lain tidak memerlukan suatu akta dan adalah sah dengan penyerahan belaka kepada si penerima hibah atau kepada seorang pihak ketiga yang menerima pemberian itu atas nama si penerima hibah.
dalam pasal 1688 BW dijelaskan hal-hal yang membatalkan akta hibah, di mana suatu hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan karenanya, melainkan dalam hal-hal berikut. Yang pertama, karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan. Yang kedua, jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah. Yang ketiga, jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah. Yang keempat, hibah kepada non ahli waris diatur batasan jumlah harta atau benda atau barang yang dapat dihibahkan, sehingga juga perlu melihat bagian kedua BW, khususnya pasal-pasal yang memuat ketentuan-ketentuan batasan legitim porti, yakni pasal 913, pasal 949 dan pasal 920, serta peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Yang kelima, adanya unsur perbuatan melawan hukum dalam hal penghibahan dapat pula membatalkan akta hibah. Hibah atas tanah karena pemberi hibah memberi secara cuma-cuma awalnya tidak menjadi objek pajak, tetapi dengan berjalannya waktu ternyata hibah dilakukan untuk melakukan transaksi jual beli terselubung untuk menghindari pajak. Maka peralihan hak melalui hibah menjadi objek pemungutan PPh atau dibayar pemberian hibah, dan pemungutan BPhtB dibayar penerima hibah, kecuali dapat dibuktikan bahwa hibah itu dilakukan kepada ahli waris langsung, dari orang tua kepada anak kandung. Pembebasan pajak itu pun tidak secara otomatis, tetapi harus memohon surat keterangan bebas atau SKB pajak kepada kantor KPP setempat. Hibah wasiat hampir sama dengan hibah, tetapi penerima hibah tidak tahu sehingga belum terjadi peralihan hak atas tanah dan belum menjadi objek pajak. Dan pemberi hibah bisa membatalkan hibah wasiat selama pemberi hibah masih hidup. Dengan kata lain, peralihan hak atas tanah atas hibah wasiat berlaku terjadi peralihan hak jika pemberi hibah sudah mati. Berikut merupakan contoh akta hibah. Bisa dilihat, ini ada contoh akta hibah yang bisa dijadikan panduan untuk membuat akta hibah. Demikian penjelasan singkat mengenai salah satu jenis peralihan hak atas tanah, yakni hibah. Saya berterima kasih kepada Ibu Dr. Diana Pitupulu selaku dosen pengampu hukum agraria di Universitas Kristen Indonesia. Mohon maaf jika dalam penyampaian materi tentang hibah masih ada salah kata, biarlah kedepannya semakin lebih bagus lagi. Sekian dan terima kasih.